ini adalah dari Yaman Selatan yang saat itu sebagai satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Dibawa masuk oleh siapa? Habib Musa Al-Munawar. Dilanjutkan oleh siapa? Habib D.N. Aidid yang bernama asli Abdullah Al-Aidid. Kemudian dilanjutkan oleh siapa lagi? Tetengkotnya adalah Habib Sofyan dan Fakhrul Barokbah. Jelas saudara? Jadi sekarang kalau ada yang teriak-teriak PKI, PKI, dialah PKI. Dan dialah dulu leluhurnya adalah seorang komunis. Contoh saja, ya, seperti Wafi. Kenapa Wafi ini teriak-teriak membela Habib-Habib? Karena buyutnya ini Soekarti ini adalah seorang komunis. Ini yang disampaikan oleh Kiai Sidogiri. Siapa? Kiai Masnur Hasan. Silahkan lanjut, saudaraku, Bang Skincare. Iya, memang betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Umi, tahan dulu, Kang Umi ya. Siap, tahan dulu. Biarkan Bang Skincare bernarasi dulu. Nanti lanjut ke Kang Umi. Silahkan Bang Skincare. Ya betul Gus. Ya PKI teriak PKI. Ya PKI memang dari kalangan Yaman Selatan, yaitu para Ba'alawi ya. Yang jenengan terangkan itu sudah betul, yaitu sejarah jelas sudah mencatat ya di tahun 48 kebangkitan PKI yang berhasil ditumpas oleh ABRI kita. Terus 65 D.N. Aidid bangkit lagi ya, berhasil juga ini adalah dari kalangan kaum Ba'alawi. Jadi kalau Habib-Habib itu PKI betul ya, karena apa? Perilakunya saja sudah kejam ya dengan pribumi. Dan kita tahu para Ba'alawi itu kan pekerjaannya cuma ndawir Gus ya, berdusta atas nama Nabi. Mereka itu bajingan yang berbaju ulama, yang di panggung-panggung cuma ngemis ya, menjual agama, menjual nama Nabi, tetapi digunakan manfaat itu untuk mengelabui para umat Islam, seperti itu Gus. Jadi kita harus bangkit, masyarakat Indonesia harus cerdas, jamaah harus paham bahwa orang yang selama ini dia muliakan, orang yang selama ini dia hormati, ternyata hanya Yahudi Askenazi, bukan Duriyah Nabi. Begitu Gus, terima kasih. Salam cerdas, salam waras untuk Bang Skincare dan seluruh saudara-saudaraku pribumi Nusantara. Ya, jangan lupa terus bantu tap layar, share, bagikan live ini, dan Anda termasuk bagian dari sejarah perjuangan dalam rangka menjaga marwah Islam dan Rasulullah Muhammad SAW. Silahkan Kang, dari keturunan seorang kiai yang mempunyai pesantren tua di Jember ya. Ini beliau adalah saksi bahwa ya, Soleh Tanggul itu bukanlah wali, tetapi apa? Mata-matanya Belanda. Silakan Kang Umi bernarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lama nggak melihat Gus Raden ini. Tak ngomong, tak ngomong ini. Jadi selama ini mulai saya disadarkan sama Allah, saya tetap bernarasi bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Meskipun sampai kiamat 3 kali, tetap bukan keturunan Nabi. Karena apa? Dilihat dari tingkah lakunya, ya bukan darah Nabi. Dilihat dari mukanya, ya bukan darah Nabi. Dilihat dari tingkah lakunya yang mengolok-olok orang-orang pribumi atau saudara-saudara kita sendiri, dia bukan keturunan Nabi. Nah, bagi saya tanpa tesis pun saya tetap percaya bahwa Habib Ba'alawi itu keturunan siapa nama Ubaidillah, bukan keturunan Ahmad bin Isa. Sampai kapanpun saya tetap tidak percaya, dan saya tidak akan percaya dia mempunyai syafaat dan dia punya barokah. Saya tidak akan percaya. Dan bahkan saya menantang kalau mereka punya apa namanya semacam karomah, sudah hantamkan saya karomahnya itu. Saya dikualat kalau bisa.
saya dikolat saya kalau bisa. Kenapa? Karena apa? Karena dia bukan orang berilmu. Dia itu pembohong, perampok dari Yaman itu. Dia orang Yahudi. Saya meyakini dia orang Yahudi. Dan apabila pernyataan saya ini saya keliru, saya akan bertanggung jawab di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umpama ada Habib Balawi itu yang berani tes DNA, kapanpun saya akan mengikuti kalau dia memang berdarah J. Dan di saat itu pun saya akan jilat pantatnya, bukan cium tangannya, saya jilat pantatnya. Gitu. Kalau memang dia berdarah J. Karena kenapa? Saya tidak akan pernah merasa rugi meskipun saya menjilat pantatnya, karena dia memang cucu Rasul. Dan saya akan merasa rugi mencium tangannya Dolawi itu, karena dia bukan cucu Rasul. Dia perampok, dia penjajah. Jadi untuk para kaum muslimin, muslimat se-Nusantara, mari kita sadar diri dan kaji diri siapa Balawi itu sebenarnya. Jangan jangan mau kita didoktrin oleh mereka, karena mereka itu bajingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di mute dulu, mic-nya dimatikan dulu Kang Umi ya. Siap. Ya. Baik, sebelum kita beralih ke Gus Hadi, tolong untuk saudara-saudaraku 157 mata memandang, ayo kita sampaikan dulu sampai 20k tap-tap layarnya ya. Sampai 20.000k dulu tap-tap layarnya. Oke, tolong dibantu tap-tap layar sampai 20.000k. Ada fakta menarik saudaraku ya, tentang klan Pak Alwi ini yang di Yaman sana juga ditolak pengakuannya sebagai Dzurriyyatur Rasul. Ditolak pengakuannya, bahkan masyarakat Yaman sendiri pun mengatakan bahwa hada kadzab ya, bahwa itu adalah dusta, adalah bohong ya. Bahkan ya, lembaga pencatat Bani Hashim pun di sana ini tidak mencatat mereka sebagai Bani Hashim. Karena apa? Faktanya para habaib atau Pak Alwi ini di Yaman sendiri itu pun adalah pendatang. Ya, mereka datang masuk di Hadramaut. Mereka bukan penduduk asli Yaman. Mereka imigran di Yaman dan menempati Hadramaut. Kemudian ya mencari keberuntungan nasib ya, dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia. Itulah sejarahnya saudaraku. Saya ingin juga agar ini berimbang ya. 3,5k lagi saudaraku tap-tap layarnya. Agar ini berimbang ya, saya minta untuk satu mukibul ya, mukibin korban ngibul dari para kabib-kabib ini, satu mukibul untuk naik agar berimbang. Kita berdiskusi ya, dengan referensi tentunya. Silahkan untuk satu mukibul ya, mukibin korban ngibul untuk ikut naik di Komal. Silahkan ketik saya mukibul. Silahkan Gus Hadi narasinya. Saya dibantu juga untuk yang di bawah ya, untuk melawan narasi-narasi yang tidak sehat, narasi-narasi yang fitnah, narasi-narasi yang framing, hoax yang di bawah ini oleh para mukibul, mukibin korban ngibul.
untuk dilawan narasinya, komennya. Silakan Gus Hadi narasinya. Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kemarin kan kita juga ini lihat yang di kejadian di situs Kumitir. Ya. Di situs Kumitir itu kemarin ada makam juga dari Ba'alawi, tapi sempat sudah dibongkar, sudah diratakan sama kawan-kawan itu. Jadi Ba'alawi itu tidak tercatat nasabnya atau zuriatnya Rasulullah, bukan. Itu kemarin sudah diterangkan sama siapa, Kiai Abdul Razak. Jadi memang nggak ada catatan bahwa Ba'alawi itu keturunan dari Rasulullah itu. Itu pun tercatat di dalam dicatat sama Naat kan itu ya, Nakoba Ansab Aulia itu memang nggak ada. Itu banyak penyelewengan tentang sejarah atau istilahnya makam, semua makam dihabibkan, itu hanya ujung-ujungnya kotak amal. Itulah silakan lanjut narasinya Gus, waktunya masih dari orang-orang yang enggak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan hadirnya Kiai Imad, Lampung itu 95% telah tersadarkan dari kemunafikan, kesesatan, kebiadaban Ba'alawi yang dulunya setiap bulan di Lampung sini itu selalu mengadakan sholawatan. Nah sekarang udah sepi, sudah nggak ada lagi, sudah kebongkar boroknya Habib-Habib Dobol. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ali. Ayo kita menuju lagi ke 30K. Tap-tap layarnya yang kenceng. Yang kenceng saudaraku. Mari kita berjuang bersama-sama, walaupun itu hanya tap-tap layar, tapi itu adalah supaya live kita ini diketahui oleh yang lainnya. Kemudian masuk, kalau dia masih mukibin korban ngibul, agar tersadarkan dan waras. Silakan Kang Karebet. Silakan Kang Karebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperjuangan. Alhamdulillah perkembangan PWI LS sekarang semakin pesat. Gus Raden yang sekarang ini alhamdulillah menjadi ketua LS Kabupaten Tuban, dan perkembangan Bojonegoro ya. Dan perkembangan yang ada di Tuban itu sekarang gimana, Gus? Perkembangan untuk yang ada di Tuban ini masih terus proses masih berjalan, masih terus berlanjut. Alhamdulillah PWI LS Tuban bersama perwakilan PWI LS Tuban, perwakilan dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Tuban, kemudian ada dari lapisan masyarakat, bersama saya mewakili PWI LS Tuban. Hari ini tadi ya, ini mengadakan aksi di depan rumah Husein Bagil, terus kemudian ke Polres, kemudian alhamdulillah, masya Allah, kita diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban dan juga Ketua fraksi dari PKB yang juga adalah komisi yang menangani hukum. Di situ sekitar 2 jam kita diterima, kita curahkan semua aspirasi kita, dan apa yang membuat kita kaget ya. Secara pribadi Bapak Miyadi yang juga adalah seorang ketua DPRD Kabupaten Tuban ini menyatakan, saya dari dulu tidak percaya kalau Habib itu adalah keturunan Rasul.
Ya kalau itu kan juga menolak. Setelah dari DPRD kita bergerak ke MUI. MUI juga sama. MUI Kabupaten Tuban itu juga sudah geram secara pribadi. Tetapi secara kelembagaan mereka harus melalui prosedur-prosedur. Ya. Melalui apa namanya ADART yang ada di lembaga MUI. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Terus gini, masalah makam yang ada di Tuban itu gimana itu? Nisan-nisannya bisa dibongkar nggak itu? Jadi semuanya berproses, step by step. Kita juga harus ya mengedepankan kesabaran kita. Kita harus masih terus memakai akhlak dan adab. Ya bagaimana kita orang Nusantara itu diajarkan ketika kaki kita diinjak itu kita lantas tidak langsung memukul. Paling tidak mohon maaf ini kaki saya keinjak gitu. Ya sudah nyata-nyata keinjak. Kenapa kok diinjak? Masih seperti itu. Itulah budaya Nusantara, akhlak Nusantara. Yang masih mengedepankan apa? Alhamdulillah. Tata krama. Begitu, saudaraku, Kang Karepet. Sekarang ini kan juga di Banyuwangi itu kan ada di Kemitir itu, yang ada di Gunung Kemitir. Kan ada makamnya Habib Ali itu. Sekarang alhamdulillah kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, terus memberikan apa namanya wawasan-wawasan. Sekarang alhamdulillah makamnya sudah jarang banyak yang berkunjung ke sana sudah. Gitu loh. Bang Kemarin Karepet kan asli juga mana? ditelusuri. Gimana? Bang Karepet asli mana? Asli mana Bang Karepet? Yes, alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang Bang Karepet asli mana? Saya di Kau Banyuwangi. tahu? Oh iya, saya Jember. Ya, Itu soalnya aku sering bukan lewat kuburan kemarin. itu. Gimana? Itu bukan kuburan ya. Itu cuman di apa namanya? Dibuat kuburan sesuai mimpi. Itu. Ya, saya sudah tahu. Itu sudah kami sudah cerita ke masyarakat Ya. Banyuwangi dan alhamdulillah beberapa masyarakat di Jember. Jadinya Sekarang di situ juru kunci alhamdulillah itu sekarang sudah meninggal. makamnya Yang sudah mati meninggal. total, enggak pembangunannya enggak terus sudah. Ya, itu mau dibangun itu. Sudah mau Itu dibangun besar itu apa kemarin. Baik, silakan narasi dulu, Kang Karepet. Sebelum kita beralih karena kita gantian ya narasinya dulu. Oke. Kita selesaikan satu persatu. Ya, Silakan. pokok yang penting satu, sekarang ini kita sudah berjuang sampai sebesar ini dan perjalanan kita harus terus lanjut sampai pribumi-pribumi yang termasuk jadi mukibin agar lebih tersadarkan lagi. Dan tolong, karena ketika waktu orang itu kalau memang apa namanya, kalau memang orang itu keturunan Nabi tapi dengan sesuai akhlaknya, ucapannya sudah nggak memperlakukan, apalagi sih mudah banget berbohong. Karena Habib-Habib yang kita lihat itu rata-rata itu banyak yang berbohong. Rata-rata. Bakil kemarin katanya pendusta. bilang kalau ibaratnya makam-makam yang ada di Sunan Bonang itu adalah dia yang ikut menguburkannya. Itu kan termasuk pembohongan besar. Maka disinilah kita harus cerdas jadi orang pribumi. Jangan terlalu lama kita dibodoh-bodohi, jangan terlalu lama kita tidur. Kita harus bangkit dan kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jangan malah menjadi jongos di negara kita sendiri. Itu aja. Baik, silakan Kang Walid narasinya. Kang Walid silakan narasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Walid. Saya inti dasarnya harus terus bergaung terus bahwa habaib bukan juriah Rasul. Dan jangan sampai kita diadu domba oleh mereka. Itu aja. Karena banyak kita diadu domba oleh mereka. Itu aja, Raden. Ya, saudaraku, 2,5K lagi tap-tap layarnya. Kita menuju 30K. Silakan satu mukibul, mukibin korban ngibul dari para kabib untuk naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk naik. Satu mukibul, mukibin korban ngibul. Kalau kita jelas adalah mukimat,
mukibinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Kita mukibinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Gus Wasallam. Raden, aku izin turun dulu ya. Siap, terima kasih Kang Oke, Karepet. yang penting sudah absen, perkembangannya sudah bagus. hadir. Oke, Salam ya. perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketik saja saya mukibul untuk naik ya. Oh, ini ada satu. Kita tunggu caci makinya dan siapa sesungguhnya pencaci maki dan pemecah belah. Silakan pendukung. Kurang ajar host itu. Host itu kurang ajar. Host. Saya sudah langsung tahu. Saya sudah langsung tahu dan sudah bisa menganalisa ya. Kalau mukibul itu jelas tidak waras. Langsung caci maki tanpa salam ya. Sebagai umat muslim yang seharusnya salam dulu ketika masuk, tetapi faktanya itu apa? Kamu itu ya kan? Tak boleh panggil salam ke orang kafir asli. Haram pakai salam ke orang kafir asli. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Wallahi demi Allah kafir kaki itu. Semuanya iman kafir billahi demi Allah. Tidak boleh panggilin salam. Wallahi kamu itu Gus setan demi silakan Kang akhirat, Skincare demi dilayani. Allah. Kalau Engkau saya jadi- tidak melayani yang seperti ini, Aku Bang Skincare jadi silakan saksi dilayani akhirat. Bang Skincare. Aku jadi saksi akhirat ya. Jangan akhirat, Sama ini masih di ibunya dunia. akan diponggos sama aku. Jangan Sama langsung ibumu, pengen ke akhirat. Sama ibumu pate. Silakan Bang Skincare. Ya Allah, pate. Sama ibumu kamu pate. Wallahi. Bener, Cepu Mbak, amat. an sepate moseng. Bener, Bu, an sepate moseng. Jangan, ajak bahasa Indonesia aja. Kang Umi, ajak bahasa Indonesia aja. Begitu. Orang gila ini. Orang gila itu, host itu. Orang gila itu, orang host gila. itu. Orang gila, host Yang itu. setiap hari minum kembingnya di sini. Ayo dong. Ya. Itu oleh mata anak kamu dong. Mata celok. Oleh sini membengalwan. Itu oleh mata anak. Sampai ke akhirat Ya kamu Allah, tuh. astagfirullah. Sampai ke akhirat. Banyak tomatan nih mereka dulu. Wallahi, ika buat mata anak ban ko ya. Mata Wallahi, celok. sama mereka. Demi kebenaran, Pate. Pendukung pernah mondok nggak? Pate host. Pernah mondok, pernah mesantren nggak? Pate itu host, Pate Gus setan. Waalaikumsalam. BKI, tanggul itu BKI, Gerak imat BKI. BKI BKI. Mati BKI. Tolong, saya ingin naikkan. Ya. Saya ingin naikkan mukibul itu ya. Saya ingin naikkan mukibul itu ya, yang punya referensi, yang punya ilmu, yang punya adab. Goblok ini Gus, goblok ini Gus, ini goblok. Bukan mukibul yang seperti ini ya. Bukan. Gila ini Gus, ini setiap hari minum kencingnya disik sama Bahar ini. Astagfirullahaladzim. Iya Gus, tokne wae iku lah ngruwet-ngruweti iku. Saya ingin Soleh Tanggul itu PKI Iya. Gus, Soleh Tanggul itu PKI. Silakan Ya, mata-mata Kang Umi belanda. dijelaskan. Ya. Kang Umi adalah orang Ya. Jember yang tahu bagaimana Soleh Tanggul dan Ya, Jember. Soleh Silakan Tanggul dijelaskan. itu PKI ya. Jadi Cocok. mbahnya Kiai Umar itu ya dulu dikepung Belanda gara-gara mata-matanya Soleh Tanggul itu. Rata-rata kok Habib kok pengkhianat ya Gus ya, mengkhianati ya para pahlawan Indonesia ya. Terus akhirnya kan jadi mata-mata seperti Bojonegoro juga sama ya, pengkhianatnya juga Habib. Ngerti itu Gus. Lanjut silakan ya Imam. Ya itu namanya botol ya. Itu nggak bisa dia nyalain mic-nya.
Dia paling teriak-teriak ya kan. Babilawi itu Gus, Babilawi goblok itu. Ada punya motor itu bukan namanya santri motor itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host minta maaf Ya. host. Ya. Pengen mau dengar katanya si Umi ya. Ya. Habib Soleh Tanggul kenapa? PKI Habib Soleh katanya itu, Kang Tanggul Umi. itu matanya Belanda dulu. Tahu dari mana? Kamu orang mana kamu? Saya orang Ambon. Kamu orang mana? Orang Ambon. Oh ya, nggak usah tahu kamu orang Ambon. Kalau orang Jember ya kasih tahu nanti. Ya, kau tahu dari mana? Kan bicara harus punya bukti lah. Ya gimana mau ngasih bukti kalau di Komal ini? Tanya aja kamu sama orang Tanggul. Ya, kau tahunya datanya kau dari mana? Kamu tanya aja sama orang Tanggul, gak usah nanya saya. Yang ngomongin orang Tanggul. Jadi Habib itu PKI ya? Soleh Tanggul itu mata-mata Belanda dulu. Tadi katanya PKI. Makanya adik-adiknya, iya memang mungkin. Adiknya itu yang namanya Ali yang dibunuh di Garahan itu. Yang sekarang itu bukan gubernurnya Ali itu. Tolong dipandu sebentar ya Bang Skincare ya. Diskusi antara Umi dan Nyong Ambon ini. Silakan. Ini Umi. Jadi Habib Soleh Tanggul ya, bukan Habib semuanya yang PKI ya gitu ya. Bukan, Habib itu bukan jujur Rasul pokoknya kalau saya ini. Nah, saya enggak ada Habib itu Rasul atau bukan, tapi yang bahasa tadi bahwa Habib Soleh Tanggul PKI begitu. mata-mata Belanda. Nah, tadi ke awalnya kau bilang PKI. Mata-mata Belanda, aku tidak ada mau PKI. Ya, tadi kau ngomong PKI saya dengar. Mata-mata Belanda. Itu supaya Bang Umi sama host tahu ya, Bang Umi ya, khususnya buat Bang Umi ya, orang Jember ya. 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 Saya orang Pulau Asri saya. Ya. Itu di Namlea, di Pulau Ambon, di Namlea. Itu ada cucunya Habib Soleh Tanggul di Namlea. Ya. Tapi tinggalnya itu di kota Namlea. Sementara di daerah Namlea, di daerah Namlea, di daerah Unit namanya, itu namanya Kampung Savana Jaya. Itu di situ semuanya pembuangan tapol PKI. Kalau misalnya PKI itu Habib Soleh Tanggul, pasti cucunya di situ, gitu kan? Tapi ternyata cucunya nggak di situ. Yang di situ, yang di Savana Jaya, pembuangan tapol PKI itu Jawa semuanya, gitu ya. Jadi Pak Umi gini ini Pak. Dia Habib ini, Kang Umi. Habib ini Bapak dia. kalau mau bicara, Bapak punya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak ada Pokoknya urusan. Soleh Tanggul itu bukan wali bagi saya, bukan wali. Iya, terserah. Maksudnya gini, saya enggak ada urusan mau wali, mau Iya, bukan wali. cuman diwalikan mana wali itu gak diangkat manusia, diangkat Allah. Iya, udah. Maksudnya gini. Yang tahu tuh saya sama-sama nggak ada. walinya. Masa ada kuburan diwalikan semua, ada kuburan diwalikan semua. Apa maksudnya ya, itu? gini, Bang Umi, saya enggak ada urusan mau Habib Soleh Tanggul wali, bukan wali. Habib mau cucu Kalau gak ada kalau gak ada urusan kamu jangan bernarasi, bahas nasab saja. Bahasamu itu harus dipertanggungjawabkan. Kau bilang Habib Soleh Tanggul PKI. Saya sekedar Terserah kamu sudah, ya. Terserah kamu sudah. Nyong Ambon. Berbicara habaib ya, itu jelas gembong-gembongnya ketua-ketuanya PKI itu kan Habib itu dari Habib ya. Aidit, Barakba,
Moso, itu jelas itu bahwasanya mereka itu habaib. Nggak bisa dipungkiri lagi kalau yang itu. Gimana Nyong? Gimana Nyong? Iya. Saya dengar Bang Hubul Watan maksudnya ya gembong PKI itu habaib ya. Iya. Itu yang terdata di negara. Betul sekali. Jadi gimana? Fakta sejarah. Ya, jadi maksudnya gini, saya ndak usah berbicara yang saya ndak tahu ya. Saya berbicara nih yang saya tahu. Yang saya tahu itu ada tempat pembuangan tapol PKI di Ambon. Jangan kita Anda paksa untuk ikut pembahasan kamu dong. Kamu yang harus ikut pembahasan kita. Iya, maksudnya ini kan itu caranya diskusi. Iya, paham. Saya buktikan dengan apa yang saya punya data dan yang saya tahu di Ambon. Saya mau membuktikan yang di Jawa. Ya, pembahasan kita malam hari ini adalah habaib Ba'alwi bukanlah keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak, saya masuk ke sini dengan tujuannya tadi Umi ngomong. Oh ya sudah, kalau tadi sudah selesai ya silakan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Oh enggak, saya mau sambungin Hubul Watan tadi aja. Oke. Saya mintanya begini, PKI itu terjadi di mana? Di Jawa ya, bukan terjadi di Ambon ya. Ya. Sebentar, ngapunten Kang Hubul Watan. Perlu diketahui Fahila Firdaus ini adalah seorang habibah, ya, habib perempuan, ya. Ini yang dawir-dawir, yang pinjem uang 7 juta mau gadekan emas 50 gramnya. Ini adalah Fahila Firdaus yang pinjem uang ke teman-teman pejuang nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini seorang habibah, seorang habib perempuan. Fahila Firdaus akunnya, tandai. Ya, itu pinjem uang ke teman-teman, ada yang 7 juta, ada yang berapa juta. Ya. Dan juga merayu-rayu ke pejuang tesis atau pejuang marwah nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini Fahila Firdaus ya. Nah, itu akunnya. Silahkan lanjut Kang Hubul Watan. Oke. Berarti sama dengan Panglima Badari itu ya. Sama betul sama. Dan saya ada bukti cacatnya. Saya ada bukti cacatnya. Dia pinjam uang 7 juta, dia mau gadaikan emasnya, ada masih saya simpan. Lanjut Kang Hubul Watan, tidak penting itu. Si Fahila. Iya. Sekarang Nyung Ambon ini masih keluarga habaib enggak ya? Enggak. Oh enggak. Tapi cuman pembela habaib gitu. Enggak juga sih. Saya membela yang benar. Oke. Buktikan atau tunjukkan kepada saya kebenaran Habib itu. Satu saja. Waktu penjajahan. Kebenaran apanya? Apapun juga, bukti bahwasanya Habib itu benar satu saja di masa penjajahan. Di masa penjajahan. Jangan terlalu memperluas. Maksudnya begini Kang ya, Kang Nyong. Sebentar. Abang ngomong saat ini, sebentar ya, oke. Kenapa saya tidak mau berbicara saat ini? Karena saat ini zamannya monarki. Jadi saya nggak mau berbicara karena tidak bisa dijustis dan tidak bisa dibuktikan karena banyak kemunafikan sekarang ini. Ya. Jadi saya ingin tarik ulur panjang ke masa penjajahan saja. Karena begini seperti ya, Habib Soleh Tanggul itu dulu di waktu zaman yang nggak ada satupun para kiai yang mengatakan dia wali. Dan juga sepak terjangnya di dalam negara ini nggak ada yang membela negara, nggak ada. Kalau mata-mata Belanda itu ada yang terdeteksi. Tapi kenapa kok langsung digempur-gemburkan hebat begini, wali begini, aduh. Ini yang terjadi kalau kita bicara sekarang ini. Kita tarik ulur ke masa yang jauh.
zaman penjajah. Bagaimana menyikapi tentang habaib ini? Bisa Anda memberikan satu contoh saja tentang sepak terjang habaib yang seakan-akan itu dikeluarkan sebagai pejuang bangsa, dia yang berdarah-darah berperang melawan Belanda. Coba buktikan itu, monggo. Oke. Poin itu dipending dulu, ya kan? Jangan dipending lah, nggak imbang. Ini kan diskusi. Saya lagi Ketika ada statement, silakan komentari. Coba katanya mau diskusi yang enak. Kalian ngomong saya mau diskusi yang enak. Cuma saya tidak mau berbicara saat ini. Paksa harus mengikuti alurmu. Bukan paksa, gini host, bukan paksa mengikuti alur saya. Dengarkan saya, tapi saya menjelaskan sesuai kenyataan yang ada di Ambon, gitu kan? Sudah clear bahwa Dedengkot PKI, bahwa paham komunis masuk dari mana? Masuk dari Yaman Selatan yang saat itu adalah satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Petinggi-petinggi ya komunis Yaman Selatan saat itu, ya petinggi-petingginya bermarga Al-Jufri dan Al-Atos. Jelas itu fakta sejarah. Ya. Clear? Oke. Nah, kalaupun misalnya seperti itu, hari ini mereka itu posisinya pasti sama dengan tempat yang ada tapol PKI di Ambon sekarang, kan begitu? Tapi kenyataan tidak sama, tidak semuanya tapol PKI itu di Ambon, tidak semuanya. Ada di daerah-daerah lain banyak. Jangan berpatokan tapol PKI di Ambon. Begitu kok dengar dulu host. Kok bicara saya dengar. Saya bicara kok tidak mau dengar ya. Ini kan nggak asik. Ya janganlah. Tapol PKI tapol PKI di Jawa banyak. Jangan cuma di Ambon. Yang banyak Habib-Habibnya itu adalah di Jawa. Dan saya itu saudara. Tadi kan dibilang yang objektif, jangan subjektif. PKI ini kan timbulnya di Jawa bukan di Ambon. Di Ambon dijadikan tempat pembuangan di Pulau Buru. Ya bukan hanya di Ambon lah. Sampean itu taunya cuma Ambon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalian tidak mau menerima kenyataan, ini yang susah. Sampean yang tidak mau menerima kenyataan. Ya karena sekarang gini, kalau misalnya boleh saya masuk sebentar. Yang kau bilang marga tadi yang kau sebutkan itu host, itu kalau dan Atos itu petinggi-petinggi PKI di Yaman Selatan yang saat itu adalah satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Ya, oke, Al-Jufri dan Al-Atas. Dan marga itu di Indonesia ada. Kalau memang benar mereka itu pentolannya PKI. Bahkan bapaknya Umar bin Hafid ini hilang karena apa? Terlibat komunis. Saya lagi bicara, kok dengar dulu. Ya, kau ini tidak mau menerima kenyataan dan tidak mau menerima apa pendapat orang lain. Ini yang salah. Sudahlah, muter-muter percuma ngomong ini. Intinya begini. Kalau Alwi itu PKI sekarang sudah disampingkan, tapi kenyataan yang dibuang di areal Tapol itu sebagian besar itu orang Jawa, tahu? Kang paham nggak gembok? Kau paham nggak? Tahu. Saya bicara tadi kau dengar. Turun aja sampah kau. Kau bicara aja kau. Saya bicara tolong didengarkan. Inilah ciri-ciri daripada mukibul korban ngibul botol, ya kan? Tidak ada yang goblok-goblokin orang. Botol. Bicara sesuai kenyataan. Oke, Nyong Ambon. Ya, bagaimana Pak? Silakan. Kamu dengan saya ya. Boleh. Oke. Saya ada satu pertanyaan. Ya. Aidit itu marga dari Ba'alawi nggak? Aidit belum semuanya. Ini dia. Sebentar. Menafikan fakta, ya kan? Siapa yang tidak menerima kebenaran? Lanjut. Sebentar dulu dia mau ngomong. Ya, gimana Bang, lanjut. Gini. Kita kan tahu terjadinya peristiwa G13 SPKI yang sebentar lagi itu akan diperingati ya. Ya. Paham ya?
Ya, ya, paham. Saat itu yang menjadi ketua Politbiro PKI adalah DN Aidit. Ya. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Dan tadi Anda meragukan itu warga dari Balawi kan? Ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan data. Bentar, sabar ya. Ya. Ini apa ini? Ah, Ratib Haddad, ya. Oke, Ratib Al-Haddad ya. 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 Anda tahu Ratib Al-Haddad itu siapa yang bikin? Nah, lanjut, langsung dijelaskan. Oke. Tadi Anda menafikan bahwa Aidit adalah diragukan warga atau klan Balawi. Ya. Namun di sini saya menemukan ya bahwa guru dari Abdullah Alwi Al-Haddad adalah Syekh Maula Aidit. Maula Abdullah Syekh Abdullah Aidit. Oke. Ini ya. Oke, saya jauhkan ya. Ya, ini ya. adalah dari buku yang ditulis yang ada pada Ratib Al-Haddad. Oke, ya. Nah, terus coba tunjukkan apakah ada di Nusantara itu yang bermarga Aidit yang asli orang Nusantara. Oke. Silakan. Oke. Pertama, ID DNA dengan data. Enggak, saya mau kembalikan apa yang Bapak tanyakan gitu. Maksudnya gini, DNA Aidit sama data, maksudnya data apa yang Anda punya? DNA Aidit sama Al Aidit itu sama tidak? Aduh, enggak. Itu mana datanya? Jangan lari kemana-mana. Silakan. Pernyataan ilham. Ya, ada sebentar. Kamu nggak punya data, kamu botol ya. Bukan. Kamu simak pernyataannya daripada anaknya Ahmad Al Aidit atau DN Aidit yang bernama Ilham Al Aidit. Simak itu pernyataannya. Bapaknya DN Aidit atau Ahmad Al Aidit siapa? Bapaknya adalah Abdullah Al Aidit. Sekarang gini, bro. Dan Ilham Al Aidit itu sudah menyatakan bahwa Aidit di situ adalah marga Ba'alwi. Jelas. Sekarang gini, kamu bro. yang tidak mau terima kebenaran, lempar jauh, tendang ke laut. Sekarang begini. Ya. Nah, ini kita simpulkan, Gus ya. Kita simpulkan. Begini, itulah para Ba'alawi, bahkan Mukibinya. Kita selalu menyajikan data. Namun dari mereka tidak ada satupun data yang disampaikan, alias omon-omon, alias ngibul. Terima kasih. Silakan dilanjut, Bang Skincare. Iya, kan memang gembongnya PKI itu memang dari kalangan Habib ya. Pemberontakan PKI 48 itu gembongnya juga dari kalangan Habib, Pak Alawi. Kebangkitan PKI 65 itu juga dari kalangan Habib, gembongnya juga sama, PKI-nya juga sana. Dan kita tahu memang pusatnya PKI komunis terbesar di Timur Tengah itu adanya di Yaman Selatan. Ya, klaim Habib kan berasal dari sana, dan itu memang pusatnya bukan hanya PKI, itu teroris terbesar Timur Tengah. Paham komunis terbesar Timur Tengah itu ya ada di Yaman Selatan. Dan kita tahu bagaimana kekejaman PKI saat itu. Bukan hanya 45 dan 48 dan 65 saja. Borobudur di tahun 80 berapa itu kan juga yang mengebom kan juga dari kalangan Habib. Masa Habib Unduriyah Nabi perilakunya seperti itu, berarti memang tesis Haji Imad ini ya sebuah fakta dan kebenaran.
bahwa mereka yang selama ini mengaku-ngaku, bukan diakui, mengaku-ngaku sebagai min dzurriyyati Rasulullah, ternyata ya berhasil mengelabui banyak Gus dan Kiai kita, bahkan santri-santrinya. Ya, setelah ada tesis, ternyata mereka bukan orang Arab saja, bukan. Justru mereka dari haplogrupnya kan orang Yahudi Ashkenazi. Ini kan mengejutkan kita semuanya. Dulu kita bertabaruk, bermahabbah kepada mereka, memuliakan, menghormati, bahkan ya takut untuk memandang wajah mereka gitu loh. Ternyata sekarang ketika Allah sudah membukakan kebenaran yang nyata, kaum Ba'alawi, iya. Sekarang sirna auranya sudah. Sirna Kiai, sirna. Jadi itu hanya gerombolan bajingan tengi yang bersorban, yang ngemis di atas panggung. Ya, itu ngemis di atas panggung itu pakai nama Nabi loh. Untuk Muhammad berapa juta kan gitu. Untuk Muhammad rokok 500.000 rokok kan gitu, siwak ya, itu makan itu bukan untuk Nabi. Itu sangat miris, bahkan doktrin-doktrin mereka itu seolah-olah dia itu mampu memberikan syafaat melebihi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sendiri itu kan ada batasan ya, batasan-batasan yang memang bagi Rasul itu tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah ya. Tapi ketika kita bicara dari kalangan Habib ya, dari jaminan memberikan syafaat untuk bisa masuk surga tanpa hisab loh, Nabi tidak mampu masuk surga tanpa hisab. Seperti apa gitu loh. Bukan cuma surga tanpa hisab, Bang. Allah punya menteri keuangan. Itu dari kebodohan Balawi itu. Allah punya menteri keuangan katanya. Iya, ini kan menteri keuangan kan gila yang itu Kiai. Orang Balawi itu gila, tidak punya adab dan bukan keturunan Nabi. Kalau segincer. Gini saya cerita sebentar ya tentang saya Tanggul ya. Saya cerita tentang Sule Tanggul ya. Di Tanggul itu malam Minggu kemarin saya di sana ada mulutan ya di sana itu. Ada pondok pesantren sepuh di Tanggul itu ya. Di waktu itu ada seorang pemuda namanya Soleh. Itu. Si Soleh ini ditampung karena tidak punya rumah sama Kiai ini. Ditampung. Kiai ini kalau siang menyembunyikan tentara Indonesia, tentara PR dulu itu. Tentara apa namanya? Apa Bang Bulwaton? Tentara apa dulu tuh kalau yang pertama? TKR. Oh, TKR ya? Iya, TKR. Ya, kalau malam dia tuh gerilya di daerah Tanggul itu. Datanglah seorang pemuda yang bernama Soleh ini, datang dari Lumajang. Dia tidak punya rumah, akhirnya ditampung sama Kiai ini. Selang beberapa saat kemudian si Kiai ini dikepung Belanda. Akhirnya ditembak Kiai ini. Anaknya Kiai ini lari lompat ke sungai. Akhirnya dia lompat ke sungai dan ada di bawah jembatan waktu itu. Setelah dia lepas ke sungai, akhirnya anaknya ini tidak ketemu sama Belanda, nggak ketangkap maksudnya itu. Dan bapak ini punya anak sekarang namanya Kiai Umar yang diambil mantu Kiai Muzaki Jember.
Itu terkenal itu sudah Kiai Muzaki itu setelah dites DNA itu darahnya D Kiai Muzaki itu. Akhirnya Kiai Umar sekarang ini sementara jadi ketua PWI Jember. Begitu. Koreksi ya. Genetik darahnya J bukan G. D. Kiai Muzaki sah itu Jember. Jogja atau J1 ya. Ya, J100 berapa katanya gitu Gus ya. Dia punya menantu namanya Kiai Umar, dan Kiai Umar itu mbahnya yang ditembak yang nampung Soleh Tanggul itu. Akhirnya ketemu kalau Soleh Tanggul ini mata-mata Belanda ya. Soleh Tanggul itu selain dia numpang di sana itu dia juga membawa saudaranya 3 orang, termasuk Ali yang ada di Garahan itu. Akhirnya 4 orang ini mau dibunuh sama tentara TR itu. Waktu itu hanya gitu. Cuman Soleh Tanggul ini merengek-rengek minta ke ketua NU Kiai Ahmad Mursyid Jember itu minta tanda tangan kalau Soleh Tanggul ini masuk NU. Dan banyak orang Tanggul menyatakan Soleh Tanggul ini tidak bisa membaca Al-Quran. Apanya mau dia dipanggil wali gitu. Jadi ceritanya begitu Gus ya. Akhirnya setelah Soleh Tanggul ini masuk NU dan Soleh Tanggul ini lolos dari pembunuhan TR itu, tentara itu, yang dibawa ini tiga orang saudaranya ini yang saya hafal satu ini cuman yang namanya Ali yang sekarang di makamnya dikaramatkan di daerah Garahan itu ditembak TR itu, ngakunya ditembak Belanda. Ngakunya itu sekarang keluarganya itu ngaku ditembak Belanda, padahal bukan ditembak Belanda itu, cuman kuburannya bukan di situ, nggak tahu di mana. Asal usul ada kuburan itu ya, ada seorang namanya Fatola itu punya hutang jalan menjadi musafir itu dari Jember, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, keliling sampai 3 kali itu karena dia karena menghindari dari hutang itu, dia buat tempat di sana gitu. Kebetulan ada kuburan di sana itu, ceritanya begitu. Terus mimpi ada sinar di daerah situ itu. Akhirnya di sana itu dinyatakan ada kuburan itu. Ada yang bilang tentang warga Garahan itu bahwa itu ada kuburannya Habib Ali yang dulu dibunuh Belanda. Bukan Belanda yang bunuh, tentara Indonesia TR. Begitu ceritanya. Jadi Soleh Tanggul lolos itu karena atas ada tanda tangan Kiai Mursyid Jember, Kiai Ahmad Mursyid Jember. Itu pejuang Jember itu memang. Jadi Soleh Tanggul itu sekarang sudah agak sepi, meskipun Maulid kemarin itu sepi, udah itu suram juga sekarang ini. Terima kasih keterangannya berdasarkan saksi hidup ya Kang Umi atas Soleh Tanggul, bagaimana kebenaran fakta dan sejarahnya. Tahan dulu untuk 117 saudaraku, 117 mata memandang. Tolong kencangkan tap layarnya sampai 50k, menuju 50k ya. Semuanya para pejuang, tolong bantuannya tap layar sampai 50k. Kang Kebu Iwa silahkan kalau mau naik. Lanjut.